Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 392 di 5252 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan bagaimana posisi portofolio Anda sampai sejauh ini. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Batam. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas Edit. Baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik nih Pak untuk indeks harga saham gabungan. Hari ini kembali tertekan cukup dalam, bahkan sudah jauh meninggalkan level 6.700-an. Dari analisis Anda, apakah indeks harga saham gabungan lagi-lagi sudah berhasil kembali menembus level supportnya Pak? Ya, kalau kita berbicara pada area support, lihat kembali ya, support di range waktu yang mana, short term, medium term, apa long term ya gitu. Nah, kalau dari pergerakan grafiknya sendiri, composite ya, ini area supportnya itu kalau kita lihat memang area support terakhirnya untuk long term supportnya masih ada gitu di area 65 dekat yang mungkin di area 6.500-an, 6544 gitu. Jadi kalau melihat dari kepanikan yang ada di market saat ini, ya tentu akan kurang benar kalau kita ambil area support karena market sedang terkoreksi dalam jangka yang dalam sekali. Jadi sebaiknya kita kembali melihat apakah indikasi-indikasi untuk mulai bottoming atau mulai mantul area indeksnya seperti itu. Baik, sebelumnya indeks harga saham gabungan juga mengalami tekanan cukup dalam, tapi asing masih gencar masuk ketika saat itu. Bagaimana posisinya saat ini dengan pelemahan yang sudah cukup dalam? Apakah asing juga ikut keluar dari pasar domestik? Ya, kalau kita lihat kemarin dari hari Senin pembukaan market yang asing IHSG minus sampai 4%, nah, di situ asing keluar hampir 3 triliun, 3 triliun awal tahun ini. Nah, tetapi di hari ini dengan pelemahan indeks yang 3,1%, ini asing hanya keluar sekitar 600 miliar. Jadi kalau kita lihat penjualan asing itu sudah mulai berkurang ya. Dan hari ini penurunan market lebih kepada faktor domestiknya mungkin yang panik melihat global yang cukup terkoreksi sehingga mengakibatkan indeks mengalami koreksi. Tetapi biasanya ini adalah indikasi bahwa pelemahan itu sudah mulai terbatas ya, karena asingnya sudah mulai tidak terlalu masif menjualnya dan lebih ke area lokal. Pak Kris, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran dari investor pada awal perdagangan pasca libur Lebaran ini? The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 50 basis point, begitu pasar baru merespon karena sebelumnya dalam kondisi libur panjang di Lebaran di 2022. Amerika Serikat merilis inflasi mereka masih di level atas meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 8,3. Apakah ini masih merunut ini? Potensi kenaikan suku bunga lanjutan ini di pertemuan selanjutnya terkait dengan posisi inflasi Amerika Serikat yang masih di level tinggi, Pak? Ya, kalau kita lihat dari kebijakan The Fed sendiri, kemungkinan tahun ini masih akan masif ya, meningkatkan suku bunga karena inflasi yang cukup tinggi di area 8% ke atas, 8,3% terakhir. Nah, sehingga memang ini yang memicu indeks-indeks dari Amerika sendiri yang kebetulan kemarin dari sejak tahun 2018 naik akibat tech company yang growth-nya tinggi. Nah, sekarang Dow Jones-nya, Nasdaq terutama yang terkoreksi selalu cukup dalam, ini yang mengakibatkan kalau growth dari emiten yang teknologinya mereka sudah mulai terbatas, sehingga ini yang mengakibatkan pelemahan dari indeks Amerika itu sendiri. Tetapi kembali lagi, kalau kita melihat ke Indonesia, itu Indonesia masih belum terlalu banyak untuk emiten-emiten teknologi, belakangan aja baru 2 yang cukup besar IPO. Tetapi kalau kita lihat dari sisi fundamental negara Indonesia sendiri, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh antara kenaikan suku bunga ya, walaupun memang akan ada potensi untuk asing kembali keluar, tetapi tidak akan terlalu masif seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, yang menarik juga dari sisi pergerakan sektoral hari ini Pak Kris, ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan, ada beberapa sektor yang masih mencoba menahan pelemahan indeks harga saham gabungan seperti dari konsumer, ada Unilever begitu yang sudah naik signifikan. Namun di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya saham-saham yang sebelumnya yang menjadi penopang ini juga ikut mengalami koreksi. Unilever hari ini tampaknya profit taking, kemudian dari beberapa pertambangan yang sebelumnya juga menjadi penopang hari ini juga mengalami koreksi. Perbankan masih melanjutkan koreksinya setelah naik pada perdagangan kemarin, begitu juga dengan
saham-saham dari beberapa big cap lainnya. Bagaimana Anda melihat posisi pelemahan yang terjadi saat ini dengan batas support yang Anda sebutkan tadi ketika sesi pertama dibuka esok hari? Apakah sudah direkomendasikan untuk ambil posisi terutama kepada saham-saham dan sektor tertentu yang dinilai masih cukup baik? Ya, kalau kita melihat dari sektor yang kemarin cukup menopang IHSG, itu menurut saya memang cukup kuat ya, karena ketika IHSG minus 4% dan besoknya masih minus sekitar 1-2%, mereka masih dapat terus melaju ya, sehingga memang ketika penurunan hari ini wajar karena aksi profit taking yang kemarin meningkat secara signifikan. Tetapi kalau kita lihat seperti Unilever sendiri, menurut saya merupakan area yang cukup menarik ya, karena justru diberikan kesempatan koreksi untuk kembali masuk. Nah, untuk emiten-emiten yang lain seperti batu bara, lalu perkapalan, memang akan ada aksi profit taking, kan, mengingat mereka kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Tetapi kembali kita melihat penurunan yang terjadi di emiten-emiten yang menopang IHSG sebenarnya cukup terbatas dibandingkan penurunan yang memang terseret dari sektor teknologinya, plus juga perbankan, karena memang perbankan asing keluar ya dari perbankan yang cukup signifikan, seperti itu. Baik, kita bahas ke perbankan terlebih dahulu Pak Kris, dengan pelemahan yang cukup dalam pada perdagangan hari ini setelah koreksi, setelah menguat maksud saya di perdagangan sebelumnya. Hari ini beberapa emiten perbankan tampaknya juga terjek bawah, BBNI ini melemah di 6% begitu. Peluang untuk perbankan big cap ketika sesi pertama dibuka esok hari? Ya, kemungkinan untuk sesi pertama dibuka karena closing hari ini mendekati harga low-nya, sehingga memang kemungkinan akan terjadi koreksi terlebih dahulu untuk di pembukaan perdagangan. Tetapi menurut saya di situ justru kesempatan untuk kita mulai masuk, karena kemungkinan setelah itu dapat kembali rebound. Halo? Ya, halo? Ya, rekomendasinya seperti apa Pak? So, mungkin untuk besok pagi karena openingnya merah, jadi rekomendasinya beli buy on weakness ya, karena chance untuk kembali rebound itu besar. Strateginya sama untuk keempat perbankan big cap. Hari ini BBNI juga mengalami koreksi paling dalam di atas 6%, Pak Kris. Betul. Ya, kalau saya melihat memang BBNI dan Bank Mandiri koreksinya cukup besar dibandingkan dengan dua bank lainnya. Karena memang peningkatannya mereka memang cukup signifikan, terutama dalam sebelum liburan kemarin. Sehingga memang justru kesempatan ketika memang mereka koreksi kembali seperti harga sebelum liburan kemarin, ini menjadi area entry yang cukup baik untuk diperbankan. Rekomendasi untuk beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi ada dengan para investor dan trader pasar modal Indonesia di tengah pelemahan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Bergeser ke teknologi Pak Kris, tadi juga Anda singgung di Amerika saham-saham di sektor teknologi sudah tertekan cukup dalam. Sementara di Indonesia memang emitennya juga masih belum banyak, tapi secara kapitalisasi ini beberapa ini sudah masuk 5 besar dan tampaknya mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada Goto, kemudian juga ada Buka. Hari ini masih melanjutkan pelemahan. Auto reject bawah masih terus berlanjut. Rekomendasi Anda untuk saham-saham dari sektor teknologi ini? Ya, mungkin lebih kepada sebenarnya proyeksi ke teknologinya ya, karena untuk perusahaan teknologi sendiri, mereka biasa melakukan pendanaan. Nah, pendanaan itu, IPO merupakan jalan pendanaan terakhir, sehingga memang sekarang ini perusahaan teknologi ini akan berusaha sebisa mungkin untuk bertahan di tengah gempuran-gempuran yang ada. Dan pada akhirnya, yang bertahan tentu akan menjadi pemenang. Tetapi secara short term, karena suku bunga sekarang sedang ditingkatkan terus-menerus, tentu akan menjadi efek yang kurang baik terhadap emiten teknologi itu sendiri. Sehingga memang dengan gampang dalam jangka short term ini ya perusahaan teknologi sebaiknya akan cenderung dihindari terlebih dahulu. Oke, Goto di 208 melemah di 6,31%. Arahnya kemana Pak Kris? Ya, kalau arah mungkin akan sementara akan ke area 150-nya dulu ya. Oke, sementara Buka ini sudah kembali meninggalkan level 300-an Pak. Ya, Buka tentu karena ada support terlihat di 256, mungkin secara short term akan ke area 25. Halo Pak Kris. Ya, kedengaran suaranya. Ya, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Biasanya nih ada 4 saham pilihan nih Pak. Apakah ini juga gambaran dari pelemahan indeks harga saham gabungan di mana saham-saham tampaknya dominan bergerak di zona merah dan tertekan cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini?
Ya betul, karena memang, pergerakan dari indeks juga kita lihat tidak terlalu murah juga ya memang, harga-harganya juga cukup signifikan, cukup tinggi dan, kalau kita lihat memang, kemungkinan yang safe, yang cukup, bertahan di antara market saat ini kemungkinan 3 yang saya berikan ini. Baik, kita ke Unilever terlebih dahulu. Pak Kris, saya cukup tertarik ini setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan hari ini, akhirnya ditutup di zona merah, mengalami koreksi yang cukup dalam. Profit taking sebenarnya. Bagaimana analisis Anda untuk Unilever dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi di sesi kedua hari ini? Ya, seperti di, live kita yang sebelumnya, di bulan lalu saya mengatakan waktu itu Unilever memang sudah cukup murah ya, di area di bawah 4.000 Unilever itu cukup murah. Nah, inflasi yang terjadi itu akan memicu peningkatan juga dari kinerja Unilever biasanya. Dan kalau kita lihat dari Q1 Unilever yang kemarin laporan keuangannya cukup, keluar, itu cukup, bagus ya di tengah, peningkatan harga CPO yang bebannya harusnya cukup meningkat, tetapi mereka justru dapat melakukan efisiensi sehingga laba bersih mereka lebih tinggi. Even lebih tinggi daripada sebelum COVID kemarin. Nah, sehingga saya melihat sebenarnya Unilever kemungkinan dapat kembali naik ke area sebelum penurunan COVID ya justru. Jadi sehingga, inilah saat yang mungkin menurut saya masih cukup baik untuk masuk ke area Unilever. Baik, support di 4.000, resisten ada di 6.000-an. Range-nya masih cukup lebar ini. Seberapa Betul. optimis Anda terhadap Unilever ini? Saya cukup optimis dengan Unilever karena di saat, inflasi yang cukup tinggi biasanya, perusahaan-perusahaan yang defensif begini akan menjadi pilihan bagi para investor ya. Dan, kalau kita melihat dari big cap sendiri sekarang tidak banyak big caps yang bisa kita sebutkan di harga yang cukup murah. Nah, Oke, salah satunya adalah Unilever. baik. Masuk di level berapa penutupan hari ini bisa dimanfaatkan atau lihat kondisi terkini terlebih dahulu ketika sesi pertama dibuka esok hari? Menurut saya di area 4.500 sampai 4.700 current price juga masih cukup menarik ya. Baik, untuk Unilever masih direkomendasikan buy dan masih ada ruang untuk tembus ke level 6.000-an. Bagaimana dengan dua saham pilihan selanjutnya, Pak Kris? SCMA juga Anda rekomendasikan dan juga ada Pegas ini. Ya. Nah, untuk SMA sendiri kalau kita lihat memang, kinerjanya cukup baik, stabil dari tahun ke tahun meningkatnya cukup baik dan, dari induk yang mungkin kalau kita lihat dari sisi teknologinya di bawahnya ada MTech-nya sendiri, mungkin tidak terlalu menarik. Justru itu mungkin, uangnya akan cenderung beralih ke SMA dan ditambah juga tahun ini merupakan tahun yang, menarik karena penyiaran, Euro Cup nanti akan dipegang oleh SMA itu sendiri. Sehingga, harusnya akan ada sentimen cukup baik di SMA. Nah, penurunan akibat, market saat ini, kalau kita lihat hari ini juga koreksinya tidak terlalu dalam, di area Ya. 240 cukup stabil, sehingga memang menurut saya di bawah 240 itu area SMA, tergolong cukup murah ya, karena penurunannya juga sudah masif dari sebelum-sebelumnya. Baik, selanjutnya ada Pegas, Pak. Analisis Anda. Ya, Pegas juga, cukup menarik karena sama kinerjanya meningkat sehingga sekarang PER-nya hanya berkisar di area 5 kalinya, ya dengan, sama efisiensinya juga cukup baik, laba bersihnya juga cukup baik sehingga, menurut saya Pegas karena tertekan sudah cukup lama dengan harga natural gas yang cenderung naik, coal semua kembali naik, seharusnya Pegas akan ada adjustment untuk di bagian harga ya karena kalau kita lihat di area 1.500 merupakan harga yang tergolong cukup murah walaupun memang, penjualan harga gas cenderung masih dibatasi oleh pemerintah, tetapi suatu saat tentu pasti akan ada adjustment untuk penjualan harga gas itu sendiri. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. SCMA direkomendasikan buy 222 sampai dengan 270. Pegas juga direkomendasikan buy 14.50 hingga 17.50. Sementara Unilever juga bisa memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi hari ini. Supportnya di 4.000, resistennya ada di 6.400 dan juga bisa masuk di posisi current price atau posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, selanjutnya kita akan coba jawab ini pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak Pak Kris. Apakah ini juga kepanikan dari para investor di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan? Saya akan coba lihat terlebih dahulu ke Pacitan terlebih dahulu. Pacitan ada Bapak Katino Pengkol. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Katino menanyakan saham Adaro Mineral ini, Pak Kris.
sudah punya 2 lot, ambil posisi pertama di harga 3.050, kedua di 2.800, bahkan ini sudah melakukan average di 2.925. Rekomendasinya Pak Kris dengan pelemahan yang cukup dalam untuk Adaro Mineral di penutupan sesi kedua hari ini? Menurut saya ADMR sudah selesai ya, kenaikan di area 3.000-nya itu merupakan area terakhir dan sekarang sudah masuk ke area downtrend. Jadi sebaiknya mumpung harganya masih di 2.200, sebaiknya menurut saya cukup keluar terlebih dahulu. Baik, penutupan hari ini di 2280, sementara udah ambil di harga average di 2925. Masih rugi Pak Kris? Ya, better karena kalau saya melihat ini penurunan mungkin terdekat bisa ke area 1.800 terlebih dahulu ya. Oke, baik. Dan untuk Bapak Katino yang ada di Pacitan, Jawa Timur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya ke Bandung, ada Bapak Rai. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon rekomendasinya untuk entry level terhadap Adaro ini. Untuk Adaro tambang batu baranya ya. Ya. Untuk Adaro sendiri sekarang berada pada area sideways 3060 sampai 3310. So hari ini juga closing masih di 3150. Jadi mungkin entry price-nya di area 3000 di bawah 3130 bisa area beli ya sampai 3060, dengan sell terdekat mungkin di area 3000, dekat area 3300, mungkin 3280 seperti itu. Hari ini ditutup stagnan Pak, sempat menyentuh ke level terendahnya di 3080. Rencana Betul. pembagian dividen akan ikut menggerek tidak untuk harga Adaro, paling tidak jelang dari kumdetnya untuk Adaro? Menurut saya sudah tidak Oke. akan terlalu berefek terlalu tinggi ya, karena orang sudah tahu seberapa besarnya dan tanggalnya, sehingga efeknya harusnya kurang menarik lagi. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Edi yang ada di Batam ini. Tampaknya satu lokasi ini Pak Kris. Mohon analisa saran dan prospek beberapa minggu ke depan. Saham Goto sudah ambil di posisi 300, apakah masih bisa average down dan entry di harga berapa? Tadi juga sempat kita singgung Pak Kris, review singkat saja untuk Goto Pak, dengan posisi 300 dan koreksi yang cukup dalam terjadi di hari ini. Ya, Goto menurut saya kalau bisa entry keluar sebaiknya keluar terlebih dahulu ya, karena seperti tadi saya katakan kemungkinan chance untuk naik sedikit sekali karena kenaikan suku bunga ini akan berpengaruh pada sektor teknologi, sehingga kemungkinan penurunannya masih akan cukup banyak, sehingga sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Sudah ambil posisi di 300 Pak? Ya, better mungkin bisa cut loss terlebih dahulu ya kalau saya, Oke. daripada nanti terseret turun. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar terjadi begitu? Betul. Oke. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kembali ke pertambangan batubara, ada Indi Pak Kris. Sudah ambil posisi di 2630. Bagaimana untuk besok? Ya, kalau sendiri kemungkinan masih cukup, seperti tadi saya katakan ya, berada pada range sideways-nya. Indi mungkin sama seperti Adaro, range sideways-nya itu berada pada area support di area 2400 dengan resistance terdekat di area 2700 ya. Sehingga ya jika ingin trading Indi mungkin dengan kondisi market seperti ini sementara buy area 24, sell di area 27 terlebih dahulu. Oke, 2630 ambil posisi. Tampaknya loss-nya juga sudah cukup besar ini Pak. Dengan Ya, pelemahan kalau- yang terjadi hari ini di hold saja atau seperti apa? Ya, kalau di 2670 mungkin bisa averaging down ya di dekat Oke. area 2400. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa, ada Kori ini, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk MTEK Pak, saat ini apakah masih bisa di hold atau cut loss ini? Tapi sayang sekali juga tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum dan di level berapa. Ya, MTEK seperti tadi saya katakan, saya lebih prefer ke SMA-nya karena Ya. MTEK-nya sendiri bermain pada sektor teknologi, sehingga biasanya kecenderungan untuk turunnya masih akan cukup kuat ya, apalagi hari ini masih cenderung ARB dan chance untuk kembali turun besoknya masih cukup besar. Tapi memang kalau memang sudah terlalu dalam, mungkin bisa menunggu di area 2100 ya. Itu menurut saya ada support terakhir untuk pantulannya. Oke, 2100 ini. Penutupan hari ini di 2390, melemah di 6,64%. Menunggu di 2100 tapi potensial loss-nya semakin membesar ini Pak Kris. Betul. Ya, Strateginya karena seperti apa?
Karena chance hari ini ARB, besok Ya, takutnya dia open langsung ARB. Kalau besok oke. open langsung di ARB ya mau nggak mau nunggu aja. Tapi kalau opennya masih di 2380, 2370 ya mungkin bisa keluar dulu, nanti area 2100 bisa entry kembali. Baik, selanjutnya Bapak Ari dari Lampung sudah beli Arto di 13.000, koreksi sangat dalam, harus saya cut loss atau pertahankan ini? Analisis Anda untuk Arto. Arto saya selalu katakan harusnya dia akan turun sampai ke area 3000 dulu untuk mantul ya kemungkinan besar. Jadi di area 8000 pun menurut saya masih belum murah. Jadi hati-hati. Ambil posisi juga cukup jauh di 13.000 Pak, dengan 8.750, kerugiannya juga sudah cukup besar. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Arto sampai sejauh ini. Ya, dengan kondisi seperti ini ya terus mengalami penurunan, jika tidak dijual, chance untuk kembali turun justru akan semakin besar mengalami kerugiannya. Jadi menurut saya jika turun sebaiknya kita hindari terlebih dahulu, keluar terlebih dahulu, tetap dipantau kalau memang tetap menarik dengan Arto, sehingga nanti jika terjadi pembalikan arah cepat-cepat untuk kembali masuk dan sehingga tidak terseret arus penurunannya yang cukup dalam ya. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa, ada Marlon ini menanyakan saham perbankan BRI dan Mandiri, bagaimana prospek untuk perdagangan esok hari. Tadi pun juga sempat disinggung sebenarnya, tapi kalau tidak salah kita review singkat saja, Pak Kris. Ya, untuk banking sendiri saat ini saya lebih prefer ke BNI dan Mandiri ya. Kalau BRI dan BCA itu menurut saya secara valuasi fundamental udah cukup overpriced. Dan kalau kita lihat dari Mandiri dan BNI kemungkinan seperti tadi saya katakan besok jika open di area low bisa buy on weakness dengan chance kembali mantul di sesi 1 pertengahan atau akhir atau di sesi 2. Nah, untuk bank BRI-nya sendiri mungkin juga akan cenderung mengikuti pergerakan dari Mandiri dan BNI, tetapi ya dari sisi spread-nya mungkin akan lebih besar di BNI dan Mandiri, seperti itu. Baik, dengan kenaikan inflasi begitu, potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia tampaknya juga cukup besar ini, dan Bank Indonesia sudah mensinyalkan kondisi itu. Seperti apa dampaknya nanti kepada perbankan pick-up ketika kondisi ini terjadi, melihat The Fed juga tampaknya akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuan di pertemuan selanjutnya? Ya, seharusnya memang suku bunga Indonesia yang sudah cukup murah dari beberapa tahun belakangan, justru ini juga mengakibatkan KPR-KPR atau pencairan-pencairan dana dari banking juga lebih tertahan ya, karena suku bunganya masih cenderung murah dan potensi untuk risknya juga semakin besar. Nah, dengan suku bunga yang kembali meningkat, mungkin dari banking sendiri akan jauh lebih gampang untuk mengucurkan kredit ya, sehingga memang ya ini akan ada dua sisi. Dari sisi kredit mungkin akan lebih baik, tapi ya dari sisi ekonomi sendiri mungkin akan terjadi lebih sulit gitu untuk ekonominya, sehingga memang untuk banking ya kecenderungannya akan cenderung mungkin akan lebih melihat lebih ke valuasi sekarang apakah di area murah atau mahalnya, itu lebih ke fundamentalnya. Baik Pak Kris, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Terima kasih atas pembahasan dan rekomendasinya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas Devin. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Batam, dan mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.